Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nasution, NPM 21101110086. Baik, berbicaranya saya di sini, bahwasannya saya ingin menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan didoseni oleh Bapak Hadi Panggabean. Baik, di dalam mata kuliah tersebut, bahwasanya saya ditugaskan untuk menjelaskan apa sih itu definisi tafsir tarbawi. Jadi yang pertama, apa sih itu definisi tafsir tarbawi? Dan yang kedua, metode pendidikan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran? Dan yang ketiga, pendidik yang bagaimana, yang sesuai dan yang terbaik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, langsung saja, yaitu yang pembahasan yang pertama. Bahwasanya saya di sini ingin menjelaskan apa sih itu definisi tafsir tarbawi. Secara istilah, tafsir tarbawi terdiri dari dua kata, yang mana kata tafsir dan kata tarbawi. Jadi, kedua kata tersebut itu berasal dari bahasa Arab, yang mana kata tafsir berarti penjelasan Al-Quran ataupun menjelaskan ataupun menafsirkan sesuatu. Jadi, sedangkan kata tarbawi yaitu artinya pendidikan. Jadi apabila kita satukan kedua kata tersebut, yaitu dengan kata tafsir tarbawi, maka kata tafsir tarbawi tersebut yaitu artinya menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi tafsir tarbawi merupakan suatu ijtihad akademisi di bidang tafsir yang mana berupaya untuk menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran, baik itu secara teoritik maupun secara praktik. Jadi itu pengertian ataupun definisi dari tafsir tarbawi. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu metode apa saja, metode pendidikan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka banyak metode yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu metode teladan. Jadi metode teladan ini yaitu metode yang mana kita menyempurnakan akhlak kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah itu untuk kamu. Jadi teladan yang sebaik-baiknya adalah Rasulullah. Maka metode pendidikan yang pertama yang sangat penting di dalam pendidikan yaitu metode teladan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencontohkan akhlak dan perilaku yang baik kepada umatnya. Jadi metode teladan ini sangat penting di dalam pendidikan. Karena akhlak dan adab adalah peran utama di dalam metode pendidikan. Adapun yang kedua yaitu metode kisah ataupun cerita ataupun sejarah. Jadi kisah atau cerita ini sebagai metode pendidikan yang ternyata menyentuh perasaan manusia. Jadi dari kisah ataupun sejarah kita menyadari akan adanya sifat alamiah manusia yang menyukai cerita dan menyadari pengaruh besar terhadap perasaan ataupun perasaan. Oleh karena itu Islam mengeksplorasikan cerita ini untuk dijadikan salah satu teknik pendidikan. Jadi cerita ataupun sejarah ini salah satu metode ataupun teknik pendidikan di dalam Al-Quran, yang mana sejarah bisa dijelaskan dengan baik itu sejarah yang mana sejarah Rasulullah SAW, yang mana beliau memiliki tauladan yang baik. Dari panjang sejarahnya kita bisa mendengarkan ataupun melihat bahwa Rasulullah adalah salah satu tauladan yang baik yang sebaiknya kita contoh. Jadi metode sejarah tersebut kita bisa berpikir bahwasannya, jadi dengan metode
kisah ataupun cerita, kita bisa memiliki wawasan luas tentang sejarah, yang mana sejarah itu bersifat baik. Seperti yang sejarah Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah teladan yang baik. Yang ketiga itu metode nasihat, yang mana dalam Al-Quran juga menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati, yang mana mengarahkan manusia pada ide yang dikehendaki. Jadi metode nasihat ini metode yang menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati, yang mana untuk mengarahkan manusia agar bisa menjadi orang ataupun manusia yang baik. Jadi dengan menyampaikan nasihat itu harus didampingi dengan sebuah cerita. Jadi metode nasihat ini bisa dikaitkan dengan metode cerita. Dan masih banyak lagi metode lain seperti metode ceramah. Jadi metode ceramah ini untuk mengajak atau menyampaikan sesuatu tentang ajaran kita. Jadi ada juga metode diskusi dan ada juga metode tanya jawab. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana menjadi pendidik yang terbaik dan yang profesional ataupun yang islami di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka